Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 CPNS Polri gelombang 1 akan menampilkan salah satu tokoh Indonesia, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, yang menurut kami memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak. Salah satunya yaitu nilai berorientasi pada pelayanan. Berikut video pemaparan kami dan selamat menyaksikan. Bapak B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia terbilang singkat, namun mampu membuat reformasi yang cukup besar dalam sejarah Indonesia. Ada beberapa kebijakan politik pada masa pemerintahan Presiden Habibie, seperti pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak dikekang, dan kemerdekaan Timor Leste. Selain itu, mampu mengatasi krisis ekonomi. Gerak cepat pemerintah pada saat itu terbukti membawa hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, kami berpendapat bahwa Bapak B.J. Habibie dapat menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, di mana kebijakan-kebijakan yang beliau buat saat itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selama 10 tahun, Bapak B.J. Habibie menyelesaikan studi hingga menyandang gelar doktor di bidang teknik penerbangan. Berbekal kejeniusan, kegigihan, dan pendidikannya itu, Bapak B.J. Habibie membuat sejumlah karya besar. Yang pertama, teori Habibie atau Crack Progression Theory adalah teori yang menjelaskan tentang titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat. Yang kedua, membuat pesawat N250 Gatot Kaca, sebuah pesawat pertama karya anak bangsa yang dipimpin langsung oleh Habibie. Yang ketiga, mengembangkan karya N250 menjadi pesawat Ray R80. Hal ini mencerminkan nilai kompeten yang mana Bapak B.J. Habibie terus meningkatkan kompetensi diri untuk membuat suatu perubahan. Bicara mengenai Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie, tentu kita pasti mengingat tentang kecerdasan dan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan, di mana Bapak B.J. Habibie ini dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Banyak perubahan yang dilakukan oleh beliau demi kemajuan Republik Indonesia, khususnya di kancah internasional. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie dalam menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia mencerminkan nilai harmonis pada core value ASN, di mana beliau dalam memimpin mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta selalu menghargai dan mendorong seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sudah semakin canggih. Selain nilai harmonis, Bapak B.J. Habibie juga sangat loyal kepada bangsa Indonesia. Beliau lebih mementingkan kepentingan bangsa Indonesia dibandingkan kepentingan pribadinya. Hal ini dibuktikan dengan kembalinya beliau ke tanah air untuk membantu mengurus dan membangun bangsa Indonesia yang saat itu sedang tidak kondusif. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai seorang aparatur sipil negara menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai contoh tokoh pahlawan Indonesia yang wajib untuk diteladani. Semasa kepemimpinan Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia, Bapak B.J. Habibie terus melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan sistem-sistem yang ada di pemerintahannya. Selain itu juga, Bapak B.J. Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang. Nah, pada April 2015, Bapak B.J. Habibie memperkenalkan rancangan pesawat baru yang digarap oleh Regio Aviasi Industri yang merupakan perusahaan yang didirikannya. Pesawat itu dinamakan R80. B.J. Habibie adalah seorang teknokrat yang lahir di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. B.J. Habibie mendapat gelar Diploma Ingenieur dari Universitas Teknik Jerman Essen tahun 1960. Tahun 1965 ia mempertahankan disertasi di bidang teknik dirgantara dan mendapat gelar dokter insinyur, yaitu dokter di bidang teknik hingga usia lanjut. B.J. Habibie tetap berhubungan erat dengan Jerman. Menurut Julio Santos Swiss German University, menunjukkan bahwa Habibie merupakan sosok yang karismatik serta inovatif yang sangat berkuasa membawa perubahan-perubahan di bidang sains dan teknologi di Indonesia. Menurutnya,
membawa nama harum Indonesia di dunia, terutama di Jerman. Viliana juga menyampaikan bahwa sosok Habibie dengan segala pencapaiannya berhasil menanamkan rasa percaya diri kepada bangsa bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Itu juga yang membuat Viliana termotivasi untuk terus berkontribusi sebagai akademisi di Indonesia dengan partner-partner yang pernah berada di Jerman. Dengan sikap dan mindset seperti itu, saya merasa justru itu harus mengikuti jejak Pak Habibie, membawa segala keuntungan yang bisa dibagikan untuk anak-anak Indonesia.